Hai guys, welcome back again di video update. Hari ini kita mau review seputar FOMC Economic Projection. Teman-teman, saya bakal bawain lebih santai supaya kalian juga bisa lebih gampang ya untuk ngedapetin informasi yang saya coba untuk sampaikan di sini. Jadi teman-teman sekalian, mungkin timbul pertanyaan terbesar ya buat kalian yang mungkin masih baru, yang nggak terlalu paham dengan kondisi makroekonomi, atau mungkin berpikir bahwa Bitcoin itu kan decentralized, kenapa sih harus ada pengaruhnya terhadap makroekonomi? Kenapa sih mereka peduli terhadap kondisi di US dan lain sebagainya? Nah, itu kan pasti jadi pertanyaan teman-teman. Mungkin saya coba jawab dulu secara singkat. Simpelnya adalah saat ini volume terbesar transaksi kripto atau Bitcoin itu masih di Amerika. Jadi kalau misalkan kondisi perekonomian di Amerika itu ditanya ya, apakah mempengaruhi market kripto? Ya otomatis iya dong. Karena orang-orang transaksi pakai uang, teman-teman, ya. Dan ini Bitcoin atau kripto tuh udah termasuk dalam pasar finansial atau pasar keuangan. Otomatis, ya, untuk mengendalikan harga juga butuh uang yang relatif besar, teman-teman sekalian. That's why para institusi itu sangat memperhatikan kondisi perekonomian ataupun proyeksi yang hendak disampaikan oleh bank sentralnya. Karena ini berhubungan dengan bagaimana langkah mereka di dalam berbisnis, langkah mereka di dalam mendistribusikan uang mereka untuk membeli aset, ya. Dan kalau kita lihat ya secara sederhana saja dari ETF spot 2 hari terakhir kita ngelihat ada outflow guys, dengan total sekitar 265 juta dolar hanya dengan tanggal 10 dan tanggal 11. Ini adalah outflow yang bisa dibilang lumayan terasa. Tapi kalau di-compare dengan minggu lalu, inflow-nya ya jelas lah ini nggak ada impact-nya teman-teman ya, nggak terlalu berdampak. Dan kita bisa lihat bahwa dari segi angka pun inflow total di ETF itu adalah sekitar 15,4 billion of dollar ya, atau miliar dolar. Angka ini terus bertumbuh sejak pertama kali ETF spot di-approve ya, dimulai dari 11 Januari. Awal-awal ya mungkin tekanan jualnya lagi gede gara-gara Grayscale buang barang ya, terkait dengan barang-barang yang atau Bitcoin yang dimiliki oleh FTX dan kawan-kawan ya, yang sebelumnya masuknya hanya bisa melalui Grayscale. Dan sekarang sudah banyak opsi, jadi orang beli pun ya bisa di BlackRock, bisa di Fidelity, ARK Investment, dan bla 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 bla. Tapi kesimpulan utamanya kalau di sini intinya ini kan yang membeli adalah uang-uang klien dari institusi, dan klien-klien ini adalah smart money kalau kita bilang. Mereka orang-orang yang pintar, orang-orang yang mengerti situasi perekonomian, orang-orang yang mengerti situasi tren untuk jangka panjang, sehingga ada alasan untuk mereka membeli sekiranya seperti itu. Tapi kenapa 2 hari ini mereka slow down? Kenapa 2 hari ini justru lebih besar outflow-nya daripada inflow-nya? Sebenarnya simple reason teman-teman. Mereka butuh kepastian dari the Federal Reserve. Ya, at least kalau misalkan udah tinggal 2 harian kayak gini ya, saya sebagai orang yang punya uang yang sangat besar pun, saya pasti akan lebih mikir, lebih baik gue stop dulu sejenak, barangkali FOMC atau The Fed memberikan reaksi terhadap market untuk mengalami koreksi lebih jauh, ada sell off lebih jauh. Saya bisa beli dengan harga lebih murah. Kira-kira seperti itu aja teman-teman sekalian. Ya. Nah, nanti malam ini seru banget ya. Dimulai dari jam 7:30 tuh udah ada core CPI. Ini inflation report. Data yang bisa dibilang ditunggu oleh para pelaku pasar, namun sebenarnya bukan data yang utama menjadi acuan daripada the Federal Reserve untuk memangkas atau tidak suku bunganya. Jadi, apa yang sebenarnya diperhatikan oleh the Fed? Ya, kalau untuk dari segi inflation rate, itu kan sebenarnya ada 3 teman-teman ya. CPI, kemudian PCE, dan juga PPI ya. Biasa CPI sama PPI itu rilisnya barengan teman-teman sekalian. Meanwhile, kalau PCE itu agak lagging, nanti agak di minggu keempat atau minggu ketiga di akhir pekan. Biasanya sih di hari Kamis, Rabu, kayak gitu-gitu teman-teman sekalian. Nah, itu sebenarnya yang dijadikan acuan oleh the Fed untuk menentukan apakah inflasi itu sudah dalam keadaan terkontrol, apakah stabilitas harga barang-barang itu sudah dalam keadaan yang oke atau ideal atau belum. Ya, dan ini yang kita coba untuk cari tahu teman-teman sekalian, mengacu pada data. Jadi kita tidak melihat dari bagaimana sentimen terbentuk, bagaimana opini dari para politisi yang bisa dibilang mempengaruhi nggak sih keputusan daripada Jerome Powell nanti malam. Karena tadi kita ngecek juga ya, memang ada ya di sini surat yang dikirimkan oleh ya Elizabeth Warren ya teman-teman. Dia salah satu yang cukup vokal untuk meminta atau mendorong The Fed untuk mulai melakukan pemangkasan suku bunga. Ntar timbul pertanyaan nih, apakah ini bisa mempengaruhi atau tidak?
ya kan? Sebetulnya kan the Fed itu independen. Nah, nanti kita akan bahas sedikit di belakang, teman-teman. Karena ini adalah satu faktor yang bisa mendorong. Kalau seandainya nanti malam terjadi kejutan, mungkin itu adalah salah satu faktornya. Tapi kita juga ngelihat di sini, karena ada data yang dipaparkan dan menurut saya ini sangat masuk akal. Oke? Nah, teman-teman sekalian, nanti malam ya hotline lagi ya. Hotline jadi telepon ya. Headline atau hot newsnya yang sebenarnya ditunggu oleh para pelaku pasar itu bukan di interest rate decision-nya. Karena publik percaya ya saat ini the Fed itu 99% tidak akan memangkas suku bunganya. Akan dipertahankan tetap di angka 525 dan 550. Karena up to 550 makanya yang ditulis di sini adalah 5,5%. Ya, 550 ini mengacu pada basis point teman-teman sekalian atau BPS. Nah, di bulan di bulan Juli ya, pertemuan nanti di akhir bulan Juli itu dipercaya pun masih sama untuk dipertahankan suku bunganya di angka 91%. Namun teman-teman, kalau kita lihat di sini yang tadinya dalam 1 tahun ekspektasinya itu ada pemangkasan suku bunga sebanyak 3 kali, itu turun menjadi hanya 2 kali. Kalau berdasarkan conditional meeting. Artinya ini yang disampaikan oleh the Federal Reserve. Sementara market itu masih percaya bahwa tahun ini the Fed bisa pangkas suku bunga sampai dengan 3 kali. 2 kali teman-teman ya. Saya pikir ini ternyata berbeda, itu lebih tebal ya teman-teman sekalian. Berarti sama ya, baik the Fed maupun market percaya tahun ini hanya akan ada pemangkasan suku bunga sebanyak 2 kali dengan batas bawahnya itu adalah di kisaran range 4,75% atau ya 5% ya lebih kurangnya, dari 525 550 ke 475 500. Nah, pertimbangannya apa teman-teman sekalian? Sebenarnya ini acuannya adalah melihat dari pertemuan FOMC pada Maret lalu. Jadi biasanya per 1 kuartal ya, jadi di kuartal 1 akhir itu kan berarti Maret, kuartal 2 akhir berarti Juni, kuartal 3 akhir itu berarti di bulan September, dan kuartal 4 akhir ya di bulan Desember. Jadi kalau kita ngelihat ini kan dibintangin nih teman-teman. Nah, dibintangin ini sebagai sign bahwa pertemuan-pertemuan inilah yang sekaligus dibacakan economic projection-nya ya. Dan kalau kita lihat di sini hanya mengacu pada yang bulan Maret ya teman-teman sekalian. Di sini kan ada summary of economic projection ya, menjelaskan bagaimana perspektif atau pandangan daripada the Federal Reserve pada saat itu. Sebetulnya per bulan Maret itu the Fed ya memberikan kepada kita gambaran bahwa the Fed kemungkinan akan melakukan pemangkasan suku bunga sebanyak 3 kali. Karena kalau kita lihat dari Federal Fund Rate December projection itu angkanya di 4,6%. Kalau 4,6% berarti acuannya itu adalah di kisaran 450 sampai 475. Karena di tengah teman-teman dia ngambil mediannya gitu ya. Dari angka saat ini 525 ke 450 itu turun 3 kali. Berarti 1, 2, 3. Nah, pemangkasan suku bunga terjadi di bulan berapa? Dia tidak menjelaskan secara spesifik karena dia menjelaskannya di situ adalah bergantung dari conditional meeting per meeting. Jadi mereka mau lihat data dulu, kalau data dirasa aman, dirasa oke, ya otomatis di sini akan memberikan mereka keyakinan atau confidence bahwa ya bisa dibilang kita akan mulai pangkas suku bunga. Ya, itu ya yang sebenarnya coba disampaikan oleh mereka pada saat itu. Nah, sebetulnya apa yang menjadi trigger dari market mengalami koreksi ya di sepanjang masuk kuartal 2 awal, which is di bulan April ya kan, Mei, Juni. Selain disebabkan oleh perang atau faktor perang, itu salah satunya adalah kekecewaan pasar juga saya rasa. Di mana pasar sebelumnya kalau kita ngelihat dari rally yang terjadi pada Oktober tahun lalu, itu banyak ya dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh the Fed juga yang mengatakan market yang percaya the Fed akan melakukan pemangkasan suku bunga pada tahun 2024 ya. Saya ada bisa dibilang beberapa catatannya teman-teman di sini ya, tapi ini cukup panjang kalau kita coba untuk jabarkan. Paling tidak kalau kita ngelihat di November 2023, saya pernah mencatat Jerome Powell itu pernah memberikan statement yang cenderung dovish. Di momen ini terjadi, market itu sudah langsung bereaksi ya, selain tentunya diakibatkan oleh
ETF spot ya, rencana ETF spot approval. Cuman di sini di tengah-tengah itu ada statement Jerome Powell yang mendorong market untuk memiliki sentimen yang cenderung relatif positif. Jadi kita percaya kalau rate cut itu akan berlangsung pada di tahun 2024, dan bahkan saya pernah dapat message dari salah satu viewers ya di YouTube channel ini yang meyakini bahwa sudah dipastikan kalau bulan Maret the Fed akan cut rate. Ternyata the Fed nggak jadi cut rate, tapi kabar baiknya dia kasih angka ini menunjukkan bahwa dia meyakini the Fed itu bisa pangkas suku bunga sampai dengan 3 kali pada tahun 2024. Nah, yang jadi pertanyaan adalah nanti malam nih FOMC Economic Projections kira-kira akan seperti apa. Paling tidak teman-teman sudah lihat per bulan Maret the Fed keluaran ini ada sentimen yang cenderung negatif terjadi karena mungkin market sedikit kecewa. Mungkin market sudah terlanjur priced in pada saat mereka merasa the Fed dovish harusnya ini oke banget nih 2024 tahunnya kita nih untuk ngelihat dia akan melakukan cut rate. Jadi kekecewaan itu timbul dan menyebabkan sebagian dari mereka lebih prefer untuk sideline mungkin, atau merasa udah oke lah, udah cukup gitu ya. Tadinya dia mau deploy uang yang sangat banyak tapi ternyata nggak jadi gitu kan, karena ngelihat dari perubahan kondisi economic projectionnya itu membuat mereka berpikir lagi bahwa gue nggak bisa terlalu agresif nih, mungkin kita tunggu sampai periode berikutnya dan kita lihat lagi the Fed itu bisa nggak sih istilahnya memberikan kepastian kepada mereka bahwa cut rate akan berlangsung dan sesuai dengan ekspektasi mereka. Sekiranya seperti itu. Nah, yang kita perlu perhatikan teman-teman untuk mempertimbangkan kira-kira the Fed, kalaupun dia pertahankan suku bunga ini, ya, yang sudah pasti sih kelihatannya ya, karena angkanya 99,4%, bahkan sampai pertemuan berikutnya pun masih di 91%. Artinya market termasuk daripada mungkin anggota-anggota Fed sendiri percaya ya, belum waktunya untuk mereka melakukan cut rate. Nah, ada beberapa faktor yang kita bisa jadikan acuan. Jadi melihat dari data ini, itu sebenarnya yang diperhatikan oleh the Fed ada 3 data utama ya teman-teman sekalian, yaitu GDP, unemployment rate, kemudian PCE. Termasuk core dan ya PCE inflationnya, 2 teman-teman sekalian. Tapi biasanya yang paling dijadikan acuan itu adalah yang year over year ya. Jadi dia ngelihat annual. Kalau misalnya teman-teman lihat kayak CPI ya, CPI ini kan ada yang year over year sama yang month over month. Yang biasanya dijadikan acuan oleh the Fed itu adalah yang year over year. Jadi angka utamanya tuh 3,5%, 3,6%. Nah, ini yang diharapkan bisa sampai ke 2% juga kalau untuk si core CPI atau CPI-nya itu sendiri. Minimal kalau misalkan untuk PCE, sebenarnya kan kita udah lihat di sini. Yang ditulis tuh bukan CPI loh, tapi PCE inflation, teman-teman sekalian. Ya, mungkin kita bisa melihat acuan pertama dari GDP. Nah, kenapa GDP bisa dibilang juga mempengaruhi keputusan mereka, teman-teman sekalian. 1, kalau misalkan the Fed mau ya mengontrol inflasi atau mengontrol ya stabilitas harga, yang mereka bisa lakukan cuma 1, yaitu melakukan peningkatan suku bunga atau melakukan cut suku bunga. Selain itu, mereka punya balance sheet juga. Itu pun bisa dikontrol sama mereka untuk mengatur likuiditas yang tentu saja bisa memberikan dampak terhadap inflasi juga, walaupun nggak secara langsung, teman-teman sekalian. Ya, nah di sini kalau kita lihat dari angka GDP, sebenarnya angkanya relatif oke ya. Di kuartal 3 2023 itu angkanya 2,9%. Di kuartal 4 2023 angkanya adalah 3,1%. Di kuartal pertama angkanya adalah 2,9%. Kalau berdasarkan projectionnya the Fed itu bisa turun, harusnya jadi 1,4%, teman-teman sekalian, pada akhir tahun 2024. Artinya the Fed melihat ada yang namanya slowing down di ekonomi. Kalau misalkan GDP-nya tidak terjadi slowing down, artinya ekonomi tetap prima, dan kalau ekonomi tetap prima, ya otomatis sedikit banyak bisa mempengaruhi dari faktor inflasi juga ya. Karena di sini kita lihat ya, yang relate itu apa saja teman-teman ya. Ini berhubungan semuanya, dan salah satunya adalah consumer spending. Ya, kalau misalkan consumer spending-nya meningkat, berarti kan demand-nya tetap meningkat. Dan kalau demand meningkat, otomatis inflasi atau kenaikan harga barang-barangnya juga tetap bisa terjadi. Itu yang sebenarnya jadi pertimbangan, teman-teman. Sehingga, mungkin pada economic projection nanti malam, ini akan ada revisi. Dan revisi ini tentu saja akan mempengaruhi juga terkait dengan hasil akhir pada suku bunga ini. Ya, ini kan total nih, teman-teman. Kayak total ibaratnya gitu kan. Dari 4 data ini, kemudian dilihat totalnya nih. Ya, itu kira-kira suku bunga bakal jadi di berapa, sekiranya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini,
Data yang berikutnya juga nggak kalah penting, itu adalah unemployment rate. Saya sudah pernah sampaikan ya di beberapa kali video yang saya buat. Kenapa unemployment rate itu mempengaruhi terkait dengan kebijakan The Fed untuk mengambil langkah ya terkait dengan suku bunga itu sendiri. Beberapa faktornya adalah unemployment rate. Kalau misalkan kita pengen ngelihat ada pelemahan pertumbuhan ekonomi, sebetulnya salah satu yang mempengaruhi itu adalah meningkatnya angka pengangguran. Ya, kalau misalkan meningkat angka pengangguran, otomatis sebenarnya pekerjaan The Fed itu bisa dibilang berhasil. Ya, karena dia melemahkan kondisi perekonomian. Namun ada batas atas. The Fed juga nggak boleh sembarangan. Kalau dia bikin kondisi penganggurannya terjadi kayak di tahun, kayak di tahun 2022 gitu ya. Nah, itu cilaka teman-teman sekalian ya. Kalau kita ngelihat di tahun 2022 lagi ya. Di tahun 2020 itu sampai sempat di angka lebih kurangnya 14% kalau saya tadi nggak salah lihat. Ya, 14,7%. Nah, setelah itu kan angkanya terus merosot pasca COVID ya. Sampai dengan saat ini, itu sebenarnya steady di kisaran 3%-an. Tapi untuk pertama kalinya, pada tanggal 31 Mei, which is di Jumat lalu, teman-teman, kita ngelihat angka itu mengalami akselerasi sampai dengan 4%. Ya, nggak jauh banget sih. Tapi secara tren dari 3,7, 3,8, 3,5, 3,6 by the end of last year, ya sekitaran tanggal 30 Juni 2023 itu masih di angka 3,6%, tapi naik sekarang menjadi 4%. Nah, kondisi ini tentu saja tidak lepas juga dari pertumbuhan tenaga kerja. Yang kita bisa bilang nggak kayak misalkan contoh nih, saya sudah masuk ke legal age gitu kan. Misalkan usia saya 17 tahun atau 18 tahun, berarti saya sudah bisa bekerja. Tapi belum dapat kerjaan. Nah, itu kan juga istilahnya meningkatkan angka pengangguran. Jadi pengangguran bukan hanya disebabkan oleh orang yang kehilangan pekerjaan, melainkan bisa pun karena meningkatnya tenaga kerja, supply gitu ya kalau kita bilang terhadap kebutuhan daripada tenaga kerja itu sendiri, tapi belum terpenuhi. Ya, sebenarnya kalau kita ngelihat dari penambahan data tenaga kerja seperti non-farm payroll, terlihat di sini angkanya naik sekitar 272.000. Dan ini angka yang lumayan mengejutkan karena sebelumnya previousnya itu sangatlah relatif kecil teman-teman ya, di angka sekitar 165.000, but then tiba-tiba melonjak naik jadi 272.000, dan itu naiknya lumayan signifikan banget, lebih dari 100.000 penambahan tenaga kerja. That's why di sini sebenarnya terjadi kondisi yang mix ya, lebih kurangnya ya. Namun di sini patokannya balik lagi, unemployment rate. Kalau kita lihat angkanya kan 4%. Proyeksi The Fed terakhir itu adalah di 4,1%. Pada akhir tahun 2024. Ya, ini mungkin nggak perlu direvisi, atau mungkin kalaupun direvisi, probably dari 4,1% nanti naik lagi jadi 4,2%, di mana batas atasnya adalah 4,5%. Lewat dari itu atau mencapai angka 4,5% itu, The Fed terpaksa harus mengambil kebijakan untuk memangkas suku bunganya. Itu sebenarnya sih dilihat dalam tanda kutip supaya bisa mendorong perekonomian untuk kembali terstimulus. Kalau sekarang posisinya ya intinya goalnya mereka satu, kalau mereka pengen nurunin inflasinya, mencapai target yang mereka mau, yaitu di angka 2%, maka The Fed harus ya mempertahankan suku bunga itu. Ya, dalam artian teman-teman di sini, kalau kita ngelihat ya, data terakhir yang juga menjadi satu faktor penting, yaitu US Core PCE Price Index. Karena kita ngelihat ya, di sini salah satunya yang dilihat adalah core PCE inflation. Dan dari yang data year over year, itu sebenarnya sejak Januari kita ngelihat udah mulai sulit untuk dia turun. Waktu tahun lalu cepet ya, Agustus, September ya 3,7, 3,5, 3,3, 3,18. Desember 30 itu di angka 2,9, 2,9. Nah, kemudian mengeluarkan yang namanya proyeksi itu per bulan Maret, teman-teman. Itu angkanya dari 2,81 2,81% lagi. The Fed ngelihat ini harusnya akhir tahun bisa di angka 2,4%. Possible nggak sih untuk tercapai kalau kita ngelihat datanya udah mulai menurun seperti ini, slowing down gitu ya, dalam artian 2,81% ke 2,75%. Berarti kan sudah mulai sticky nih, udah mulai sulit. Nah, ini ya yang sebenarnya menjadi salah satu pertimbangan bagaimana The Fed nanti malam akan menempatkan posisi mereka. Apakah mereka akan tetap mempertahankan dalam tanda kutip suku bunga ini untuk lebih tinggi tetap dalam waktu yang lebih panjang, atau dia akan tetap dengan proyeksi yang sama. Kalau teman-teman ngelihat angka ini di 4,6%, maka teman-teman kita bisa ngelihat market tetap dalam keadaan bullish, which is rebound
dan mungkin recover atas penurunan yang terjadi dalam 2 hari terakhir, sekitar 6%-an lebih kurang ya. Karena semalam kita udah sampaikan ya di video terakhir yang saya update ke teman-teman di sini tentang fakta menarik ya, fakta menarik daripada kondisi Bitcoin sebelumnya ya. Jadi teman-teman sekalian, saya coba tunjukin ya teman-teman untuk make sure biar kalian juga ada gambaran gitu. Ya baru banget tadi malam kita post ya di sini ngejelasin tentang rata-rata sebelum FOMC ternyata ada dump yang berlangsung dari 3,5%, 10%, 12%. Nah, terakhir semalam kita ngelihat kita ngedapetin Bitcoin itu mengalami koreksi sekitar lebih kurangnya 6%-an. Sekarang steady di angka $67.400. Udah kemungkinan nungguin CPI dan juga FOMC ntar malam. Tapi setelah FOMC rata-rata harga selalu nanjak. Nah, harapannya adalah kita bisa ngelihat ini angkanya tetap sama, minimal lah, tetap sama teman-teman sekalian. Karena kalau ini naik walaupun hanya 4,7 atau 4,8%, market kemungkinan besar akan panik atau kemungkinan besar akan ada aksi sell off. Nah, tinggal nanti proses pendinginan ya, cooling down. Ibarat kalau senam udah pemanasan, kemudian ya ini pemanasan nih, CPI pemanasan ya kan. Begitu keluar data jam 1 FOMC Economic Projection nongol, kita bisa akses nanti melalui website resminya The Federal Reserve. Kita ngelihat nih angka 4,6% ini berubah atau enggak. Dot ini gimana nih kira-kira pandangan dari para anggota FOMC? Apakah tetap angkanya sama di sini atau lebih tebal di bawah ya? Ini kan 2,259 formasinya teman-teman ya, 2259. Kalau misalnya angkanya berubah jadi 2 katakanlah 3 di bawah jadi 12, wah itu happy ya. Saya rasa semua happy teman-teman sekalian. Tapi kalau sampai angkanya sama di 4,6%, oke, we probably gonna see more correction di market diakibatkan oleh kondisi ini. Tinggal pertanyaannya nanti setelah hot newsnya ya, jam 1 data keluar, cepet goyangan terjadi. Tinggal pertanyaannya adalah the Fed, apakah di sini nanti ya pada saat Jerome Powell di FOMC press conference bisa menenangkan ya. Jadi melakukan yang namanya pendinginan teman-teman. Kalau senam pemanasan, hot ya kan, fight, terakhir pendinginan, stretching. Nah, itu dipimpin oleh Jerome Powell secara langsung. Dia akan memberikan statement berdasarkan pertanyaan dari para wartawan dan ya tergantung dia bisa nenangin publik atau enggak. Kalau dia bisa menenangkan market ya probably ini sudah terjadi priced in. Jadi dalam artian selama 2 hari terakhir ini proses koreksi yang terjadi pada Bitcoin technically adalah priced in atas kekhawatiran market terhadap potensi The Fed untuk tetap berada dalam tone yang lebih hawkish. Malah di sini yang dikhawatirkan adalah angkanya bisa naik teman-teman sekalian. Acuannya dari mana, Vin? Ya satu, unemployment rate masih fine, masih bagus, masih punya ruang 0,5% untuk mereka tetap pertahankan suku bunga tetap tinggi, itu pertama. Yang kedua adalah dari non-farm payroll, penambahan ke tenaga kerja, itu berarti menunjukkan bahwa labor market masih fine, ya kan? Ini juga masih jadi nilai plus buat the Fed. Oh, kita pertahanan suku bunga masih oke kok, ya, nggak ada tanda-tanda resesi. Kemudian PCE aja ini bisa jadi acuan dia juga. Dia mengatakan kepada kita bahwa ini masih sticky. Target kita dulu 2,4% pun kelihatannya akan sulit untuk tercapai dalam 6 bulan ke depan. Jadi kita mungkin pertahankan suku bunga seperti ini pun aja, ini udah bikin sulit turunnya. Angkanya seperti itu. Itu bisa dijadikan senjata oleh dia. Dan terakhir dia ngomong GDP. Misalnya dia lihat dari sisi GDP bahwa kondisi di sana itu masih oke, ya kan? Walaupun terakhir kita ngelihat angka GDP yang dirilis itu sekitar 1,sekian% gitu loh teman-teman. Kalau demikian seperti itu artinya mendekati proyeksi dia. Dan kalau mendekati proyeksi dia akan terpaksa mengambil keputusan untuk mendorong keadaan perekonomian di Amerika tetap fine gitu. Ya, dan ini saya rasa relate dengan letter yang diberikan oleh Jerome Powell. Oke, nah teman-teman, itu tadi sedikit kesimpulan ya seputar economic projection yang akan dilihat nanti malam sekalian. Jadi sebenarnya worst case scenario adalah yang tadi saya bilang dari segi angka ini aja yang sebenarnya kita lihat teman-teman sekalian. Kalau mereka bisa pertahankan angkanya itu tetap dalam keadaan 4,6% ya, tidak turun dalam artian sesuai dengan harapan publik gitu kan, bahwa kita melihat publik itu kan inginnya terjadi pemangkasan suku bunga. Kalau ini sampai angkanya nggak turun, sampai angkanya naik, well kita bisa ngelihat market bisa koreksi lebih jauh. Tapi kalau misalnya angka ini benar-benar steady di angka 4,6% juga, berarti benar
tahun ini The Fed bisa pangkas suku bunga 3 kali. Tinggal pertanyaannya kapan. Tapi itu saja udah cukup untuk bikin market euforia kembali dan kembali rebound. Itu sebenarnya teman-teman goalnya. Nah, worst case scenario adalah kalau The Fed justru pangkas suku bunga. Loh, kenapa gitu, Vin? Berarti The Fed mengakui bahwa kondisi ekonomi di Amerika itu sudah dalam keadaan tidak baik. Ya, dan itu mungkin dorongannya bisa diakibatkan oleh surat ini. Ya, Dear Chair Powell, kita menulis hari ini untuk mendorong The Fed melakukan cut rate. Ya, dari kondisi tertingginya sekitar 5,5% dalam 2 dekade terakhir. Emang iya ya? Saya nggak tahu teman-teman ya. Bener nggak tuh tulisannya? 2 decade high ya? Harusnya sih iya. This sustained period of high interest rate atau tingginya interest rate ini sudah membuat terjadi pelemahan ekonomi. Oke? Dan is failing to address the remaining key drivers of inflation ya. Di sini sudah menunjukkan bahwa interest rate yang tinggi ini bisa dibilang tidak lagi ditekan. Maksud saya inflation yang tinggi ini tidak lagi bisa ditekan oleh tingkat suku bunga itu ya. Dan sebagai lanjutannya dia menjelaskan bahwa ECB, Bank of Canada itu sudah melakukan cut rate ya. Kalau ECB sendiri adalah European Central Bank, positioning mereka sama seperti The Fed. Dalam artian mereka berdiri independen, bertujuan untuk mengatur kestabilitasan harga, dan ECB juga sama, punya target untuk mendorong inflasi sampai ke 2%. Dan mereka sudah melakukan cut rate untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir. Dan ini adalah waktu yang sama untuk The Fed melakukan hal yang sama. Waktu yang tepat untuk The Fed melakukan hal yang sama. Jadi, major central bank have cut rates are leaning towards lowering interest rate ya. The ECB cut ya by hari Kamis dari 4% ke 3,75. Kemudian hari Rabu ya Bank of Canada juga melakukan cut rate, dan ini adalah yang pertama dari group of 7 nations to do so. Ya, Sweden, Switzerland ya, Swedia, Swiss, Hungaria dan Czech Republic juga sudah melakukan cut rate. The Fed decision to keep interest rate high continues to widen the rate gap between Europe and US, as the lower interest rates could push the dollar higher, tightening financial condition. Nah, ini yang menjadi acuannya ya teman-teman sekalian. Kalau dari si Elizabeth Warren, dia melihat bahwa ya ini udah semakin menjerit gitu loh ya kondisi perekonomian di Amerika Serikat. Dan lebih lanjut lagi dia di sini menjelaskan sebenarnya bahwa pendorong daripada angka inflasi itu bukan diakibatkan oleh kayak harga makanan dan lain sebagainya lagi, atau bukan dari rumah bahkan teman-teman, melainkan dari auto insurance cost ya. Auto insurance cost itu adalah untuk otomotif lebih kurangnya ya. Di sini dijelaskan bahwa angka inflation ya below the Fed target. What's more, PCE excluding shelter has been running at 2% or less since October. Jadi angkanya itu sudah di bawah 2% untuk yang di luar daripada shelter. Shelter itu adalah tempat tinggal teman-teman. Jadi rent house ya. This housing related inflation is directly driven by high interest rates. Reducing rates will reduce the cost of renting. Kalau The Fed pangkas suku bunga, maka biaya untuk sewa juga akan turun. Biaya untuk beli rumah juga akan turun. Membangun rumah juga akan turun. Lowering Americans' single highest monthly expense. Lowering interest rates will likely also decrease the cost of auto insurance as well, which has risen due to factors completely unrelated to the cost of lending and bla 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 bla. Jadi sebenarnya kalau menurut Elizabeth Warren ya, ini fakta unik. Dia menyampaikan sebenarnya inflasi itu saat ini itu terjadi akibat suku bunga yang tinggi juga. Ya, buat beberapa faktor seperti rumah misalkan. Jadi harga sewa, ya otomatis kan harga sewa itu bergantung dari bagaimana biaya pembangunan rumahnya dong, atau pembelian rumahnya. Kan menyesuaikan. Ya kan? Contoh misalnya harga rumah saat ini let's say 1,5 miliar. Terus gara-gara interest rate naik, harga rumahnya naik jadi 1,9 miliar rupiah. Misalnya seperti itu. Otomatis sewanya kan nggak mungkin sama dong dengan acuannya di 1,5 miliar. Pastinya naik di angka 1,9 miliar. Nah, itu yang menjadi pandangan dari Elizabeth Warren di sini. Karena yang nulis suratnya si Elizabeth Warren ya. United States Senator ya teman-teman sekalian. Nanti akan ada Jerome Powell testifies, karena kalau kita lihat di hari Jumat itu nanti bakal ada Fed Monetary Policy Report. Nah, ini report ini akan dikirim ke anggota senator, dan apa yang menjadi pandangan The Fed atau Jerome Powell dan kawan-kawan FOMC lah kita bilangnya terkait dengan keputusan mereka untuk bertahankan suku bunga itu.
Apa saja faktor-faktor yang mereka lihat sehingga mereka harus meyakinkan juga bahwa keputusan yang mereka ambil terkait dengan kebijakan perbankan atau moneternya itu tepat gitu loh. Nah, kan ada perdebatan di sana nanti, dan biasanya ya kayak Elizabeth Warren gini bakal cuap nyerang si Jerome Powell gitu ya, kayak lu mau sampai kapan kayak begini? Ini lama-lama Amerika bisa berantakan bla 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 bla. Padahal sebenarnya dari data-datanya, well, it's actually fine. Ya. Jadi ini kondisi yang menarik ya. Kalau misalkan dibilang apakah ini akan mempengaruhi dalam artian apakah The Fed akan terpengaruh ya dengan kondisi politik yang dimana tahun ini akan terjadi election? Saya rasa mungkin untuk masalah suku bunganya dia akan tetap jaga image teman-teman sekalian yang menjadikan mereka bisa dibilang mensupport untuk tahun ini punya election adalah dari segi liquidity-nya itu didukung dengan rencana mereka untuk buyback bond-nya itu. Jadi reinvest di beberapa bond yang bisa dibilang menjadi faktor pendorong inflasi juga pada tahun 2020 itu. Ketika ada cetak uang yang luar biasa signifikan itu terjadi teman-teman. Ya, dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya adalah beberapa faktor-faktor yang kita bisa perhatikan ya. Data-data yang kita bisa jadikan sebagai faktor antisipasi lah ya, teman-teman sekalian. Nah, setidaknya gini, kalaupun kita ngelihat nanti terjadi kondisi yang tidak sesuai dengan harapan, ya paling enggak mungkin ya koreksi ini lebih tepatnya adalah kesempatan sih untuk dijadikan sebagai strategi untuk teman-teman buy in lagi di market. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman saat ini prefer wait and see, saya rasa itu adalah hal yang bijak, especially kalau kalian trading. Kalau misalnya teman-teman investing, kalian pengen nunggu juga sama halnya kayak yang dilakukan oleh para institusi ini, well, itu juga sama ya, adalah keputusan yang bijak. Jadi kalau misalnya koreksi terjadi, Anda bisa buy dari range yang lebih murah. Kalau tidak ada koreksi, well, Anda punya barang. Anda bisa keep barang tersebut, dan mungkin di tradingnya itu lebih baik tunggu sampai market safe and resilient ya, dalam artian sudah stabil lagi gitu loh, bukan diakibatkan oleh sentimen news seperti ini. Karena jatuhnya teman-teman kalau trading kan news, disinilah ketika orang bilang trading adalah gambling ya, itu jadi tepat. Kira-kira seperti itu. Oke, so God bless to you all. Thank you very much guys for paying attention di dalam video informasi yang saya sampaikan di sini. Semoga informasinya bisa bermanfaat. Thank you very much for those of you yang udah menyimak sampai selesai, dan jangan lupa type finish kalau kalian nonton sampai selesai. Cheers, God bless, and see you guys again soon tonight. Bye bye guys.